Sudah on toh, sudah rekam. Ye. Oke, selamat siang, selamat pagi atau selamat sore atau selamat malam, apapun itu. Sesuaikan dengan tempat Anda berada. Ya, kembali lagi saya Ribut Awandi. Mau ngoceh sebentar ya untuk Anda. Jadi kemarin saya itu baru saja pulang dari sebuah perhelatan yang luar biasa, sebuah kegiatan yang isinya itu wah daging semua. Kenapa saya sebut itu isinya kegiatan itu isinya daging semua? Karena yang hadir adalah mereka-mereka para senior saya, teman-teman saya, relawan yang bergerak di bidang literasi. Nah, mereka ini rata-rata adalah pengelola taman bacaan masyarakat. Makanya tidak heran kalau kemudian acara kemarin itu di Magelang di desa Sirahan ya disebut sebagai acara temu pegiat TBM 2025. Dan itu acaranya nasional, se-Indonesia hadir. Ada dari Jambi, ada dari Jawa Barat, ada dari Kalimantan, ada dari Sulawesi, NTB, ada juga dari Papua. Semuanya guyup jadi satu di Desa Sirahan, tepatnya di TPM Ibnu Hajar. Lalu apa yang mereka kerjakan, teman-teman relawan TPM ini kerjakan? Yang mereka kerjakan adalah saling berbagi pengalaman, saling berbagi ide-ide baru mengenai apa upaya yang harus dilakukan untuk membuat TBM itu punya positioning, punya posisi di tengah-tengah masyarakat, lebih bermanfaat kepada masyarakat dan bisa punya kontribusi bagi upaya peningkatan budaya literasi. Kemarin ditutup oleh Ketua Umum PP Forum TBM ya Bang siapa? Ada yang tahu? Bang Opi ya. Nah, Bang Opi ini sekaligus membuat atau menyampaikan refleksi terhadap keberadaan forum TBM yang sudah usianya itu ngancik atau menjelang 20 tahun. Apa yang beliau sampaikan bahwa TBM itu adalah sebuah gerakan yang sebenarnya memiliki fungsi sosial yang luar biasa. TBM tidak hanya berbicara dari ranah bagaimana kemudian orang atau masyarakat ini diajak untuk melek huruf, terbiasa dengan membaca, tetapi impact dari membaca itu apa? Itu yang kemudian menjadi implementasi yang kemudian diwujudkan atau diimplementasikan ke dalam kegiatan-kegiatan yang beragam di dalam setiap TBM. Saya ketemu dengan pengelola TBM di Kediri yang kemudian mencoba untuk menawarkan sebuah gerakan literasi budaya, mencoba mengalih wahanakan ya. Jadi dari cerita Panji dialih wahanakan menjadi ketoprak, penampilan ketoprak itu atau seni pertunjukan rakyat, dan itu menarik sekali karena sebenarnya bukan masalah pertunjukannya, tetapi bagaimana kemudian pengelolaan sumber daya manusia itu lebih penting. Karena kalau tidak dikelola ini masyarakat ataupun para pegiatnya yang akan turut di dalam upaya pengaliwahanaan itu, saya kira pementasan ataupun produk-produk turunan dari naskah-naskah kuno itu juga akan mengalami apa ya istilahnya stagnasi dan susah untuk bisa diterima bersesuaian dengan perkembangan zaman. Kemudian dari Kediri terus ada juga dari Jepara yang berbagi tentang bagaimana kemudian TBM itu bisa menjadi tempat yang asik untuk bermain, mengenalkan permainan-permainan tradisional. Ada beberapa permainan-permainan tradisional dari kita yang sekarang, ini kata Den Hasan, itu sekarang itu justru menjadi miliknya bangsa-bangsa lain. Salah satunya adalah bas-basan.
Itu permainan asli Jawa, berasal dari nenek moyang kita, yang kemudian di Perancis itu jauh lebih populer, dan itu menjadi permainan wajib di Perancis, itu dimainkan oleh anak dari PAUD sampai perguruan tinggi, sampai-sampai kemudian mereka menyebutnya, ya kalau di Perancis itu menyebutnya Surakarta, Surakarta Game. Sayang ketika kemudian akhirnya ini di apa ya istilahnya dicoba untuk diperjuangkan agar ini menjadi milik kita kembali, ya, rupa-rupanya usaha itu mengalami kegagalan. Why? Kenapa? Karena ada tes yang dilakukan oleh UNESCO kalau tidak salah, informasi dari Mas Den Hasan ini, bahwa dari 100 orang Indonesia yang dites itu untuk memainkan permainan itu, ternyata tidak ada satupun yang bisa. Sementara orang Perancis karena sudah terbiasa dengan mainan itu, dan ini mainan yang sebenarnya kalau saya lihat dari polanya, ya, itu membutuhkan kecerdasan, taktik, dan lain sebagainya, ketangkasan di dalam memainkan taktik strategi. Nah, permainan ini jauh lebih rumit daripada permainan catur bahkan. Nah, ada juga permainan catur ala Jawa. Kalau orang Aceh menyebutnya orang Aceh, orang Belanda menyebutnya sebagai Teuku Umar Spil. Jadi dari khasanah permainan ini kita akan bisa melihat bahwa ternyata permainan pun bisa menjadi semacam wahana atau media untuk propaganda dan agitasi di era itu. Jadi di dalam permainan yang sebenarnya itu milik Nusantara, milik bangsa kita, ternyata digunakan oleh bangsa Belanda waktu itu, ya, untuk melakukan agitasi ataupun propaganda mengenai perjuangan Teguh Umar, yang kemudian dianggap sebagai pemberontak ataupun sebagai orang yang melawan pemerintahan Belanda waktu itu. Nah, di dalam permainan itu diajarkan tentang apa sih, jadi itu tentang strategi perang untuk menghadang atau menangkap satu buah yang harus dikejar dan harus ditangkap. Nah, buah yang satu ini, satu lawan 21 buah gitu. Nah, itu yang kemudian dianggap sebagai Teuku Umar. Nah, itu hal-hal yang semacam itu. Tapi ini sebenarnya kalau kita mainkan, ya, ini memang benar-benar menjadi salah satu strategi perang. Jadi katakanlah um, permainan itu sebenarnya mengandung, permainan tradisional itu mengandung banyak filosofi, banyak hal yang saya kira juga perlu diulik dari berbagai sudut pandang, termasuk mungkin berbicara tentang bagaimana pola matematika, bagaimana kemudian itu akan bisa itu akan bisa dirumuskan dalam dunia sains. Itu saya kira juga sangat penting, karena kebudayaan tidak sebatas ngomong tentang kesenian, pengetahuan yang ada di lokal, tetapi juga perlu ini diolah lagi sehingga menjadi hasanah pengetahuan yang kita akhirnya bisa yakin bahwa bangsa kita sejak dulu sebenarnya sudah punya bekal ilmu pengetahuan, sains tradisional. Saya tidak akan menyebutnya sains tradisional, ya, tapi lebih tepatnya adalah sains ala Nusantara. Nah, itu saya kira itu juga penting. Nah, apalagi ada banyak hal, tapi saya akan sampaikan sedikit demi sedikit aja deh, ya. Itu dulu deh yang mau saya sampaikan. Nanti kita ketemu lagi. Kita akan ngobrolkan lagi tentang forum Taman Bacaan Masyarakat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi, membaca, dan berkarya.